Perkenalkan, nama saya Kamila Ramasyauki dengan NIM akhir 020 dari kelompok 26 dari shift 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan yang shift 2. Yang soal pertama itu PT Fresh Milk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman, khususnya susu HUT dalam kemasan 250 ml. Mesin pengisian seiring mengalami pergeseran kecil pada rata-rata volume akibat faktor teknis. Untuk menjaga standar 250 ml per kemasan, perusahaan melakukan pengukuran volume pada 20 kemasan berturut-turut dengan hasil sebagai berikut. Di sini ada pengukuran pertama dan volume mili. Di sini ada pengukuran pertama, kedua, hingga ke-20. Yang pertama ada volumenya itu ada sebesar 249 hingga pengukuran yang terakhir ada 249 juga. Tentukan A. Buatlah peta kendali cusum dengan H sama dengan 3 dan K sama dengan 0,2 serta interpretasikan hasilnya. B. Buatlah peta kendali EUMA dengan lambda sama dengan 0,3 dan L sama dengan 2,5 serta interpretasikan hasilnya. C. Apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada peta cusum atau EUMA? Jika ada, lakukan perbaikan dan berikan interpretasinya. Jadi di sini pertama-tama kita harus bikin Excel-nya terlebih dahulu sesuai dengan soal yang ada. Jadi di sini tabelnya itu kita harus buat lagi di Excel dan ditaruh nanti di satu file dengan software RStudio-nya. Jadi di sini caranya pertama file terus new project sama seperti biasanya. Lalu existing directory, lalu browse, lalu kita taruh di folder yang sama yang Excel yang udah kita buat tadi supaya nanti Excelnya itu kebaca. Lalu kita create project. Jika sudah, lalu kita buat new script-nya. Lalu di sini yang pertama kita harus menginstal package terlebih dahulu. Di sini ada dua package, yaitu ada readXL untuk membaca Excel-nya, lalu di sini ada install package yang QCC juga. Lalu kita aktifkan package-nya. Pertama kita install terlebih dahulu. Di sini install package readXL itu berfungsi untuk membaca file Excel yang udah kita taruh di satu folder yang sama. Lalu di sini ada QCC itu artinya adalah quality control chart ataupun digunakan untuk membuat berbagai jenis peta kendali ataupun control chartnya. Seperti di sini yang digunakan adalah peta CUSUM dan EUMA. Kita aktifkan. Kalau udah, kita buat soal 1, kita definisikan terlebih dahulu. Di sini sesuai dengan nama dari Excel-nya, lalu di sheet yang pertama untuk soal pertama, kita selanjutnya itu ada membuat peta kendali CUSUM. Di sini ada peta CUSUM, kita definisikan. Oh, di sini kan ada CUSUM soal 1 dari volume mili. Jadi ini menunjukkan kolom volume itu mili itu berada dalam data Excel-nya itu. Lalu untuk di sini ada center 250 itu menunjukkan bahwa nilai target ataupun rata-rata yang diharapkan. Lalu di sini ada decision interval itu 3 itu menentukan batas keputusan ataupun hak. Jadi ini nilai ini mirip dengan sejumlah sigma pada peta kendali yang digunakan pada CUSUM ini. Lalu ada di sini ada set dot shift 0,2 itu adalah kayak pergeseran rata-rata dalam satuan standar error yang ingin dideteksi. Lalu di sini ada title, ada Xlab dan YLab. Jadi di sini ada X-nya itu sumbu X-nya itu berupa kayak data keberapa. Terus habis itu di sini ada YLab itu ada di CUSUMnya ataupun kayak judul yang ada di sumbu Y-nya. Lalu di sini ada title dari petanya. Di sini ada add stats itu false. Jadi false itu adalah tidak menampilkan ringkasan dari statistik langsung di plotnya. Oh, tadi udah di running dan hasilnya itu seperti ini. Di sini ada UDB dan LDB. Di sini ada CUSUMnya dari
0, dan di sini ada sumbu X yaitu data kesekian, dan di sini ada cusum itu Y-lab-nya. Lalu di sini ada UDB dan LDB. Jadi UDB itu adalah merupakan upper decision bound, dan kalau misalkan LDB itu adalah lower decision bound. Jadi itu adalah batas kendali dan batas kendali atas serta batas kendali bawah. Kalau misalkan dari titik-titik ini itu melewati batas dari batas kendali ini, dan di sini adalah 0 itu merupakan center line ataupun kayak titik tengah gitu. Kalau misalkan yang terlihat dari pola pola peta kendali CUSUM ini, di sini dari yang data pertama hingga data 17 itu naiknya ataupun turun itu tidak terlalu signifikan. Namun dari titik 18, 19, serta 20 ini naiknya itu termasuk signifikan dari data-data yang sebelumnya dibandingkan dengan data-data lain. Jadi di sini cusum itu ada yang bagian atas dan ada bagian bawah. Jadi cusum positif dan bagian bawah itu adalah cusum negatif. Jadi di sini cusum itu karena mendeteksi kedua arah ini dengan menghitung penyimpangan setiap data dari target serta menjumlah serta akan menghitungnya secara kumulatif. Jadi di sini kita selanjutnya ada melihat data yang berada di luar batas kendali. Di sini ada 0, integernya 0, dan dari upper itu di atasnya ada 0, karena itu tidak ada data yang melewati batas uppernya. Lalu lowernya itu 0 juga, kenapa? Karena tidak ada batas yang melewati batas bawahnya. Lalu di sini melihat ringkasan peta kendalinya, hasilnya adalah di sini ada eh, dapat dilihat bahwa median itunya ada 250 serta mean atau rata-ratanya ada 250,2, dan di sini ada maksimalnya ada 257. Di sini ada group sample size itu ada 1. Jadi satu itu menandakan bahwa setiap titik pada grafik itu mewakili satu pengamatan individual. Jadi bukan rata-rata dari subgrupnya. Lalu di sini ada number of group, itu ada total 20 titik. Center of group statistik itu ada 250 karena titik pusat ataupun target itu proses ditetapkan di 250 mili. Lalu ada standar deviasinya ada 2,162915. Lalu di sini ada decision interval atau STDR, itu merupakan batas keputusan H yang ditetapkan 3 kali standar error. Jadi ini adalah UDB dan LDB pada grafiknya. Lalu di sini ada shift detection atau STDR itu ada 0,2, itu merupakan jika ingin mendeteksi pergeseran itu sekecil 0,2 dari standar error, yang artinya dapat disimpulkan bahwa dari CUSUM ini tidak ada terdapat titik pengamatan yang keluar dari batas kendali atas serta batas kendali bawahnya itu. Hal ini menunjukkan bahwa dari proses pengisian volume itu masih berada dalam keadaan terkendali secara statistiknya. Rata-rata volume itu sebesar 250,2 mili yang berada dekat dengan target, yaitu adalah 250 mili dengan standar deviasi 2,61 mili. Lalu walaupun di sini meskipun ada terdapat peningkatan yang sangat signifikan di data 18, itu tidak termasuk ke dalam outliernya. Jadi keseluruhan ini pengamatan ke-1 hingga ke-20 nilainya masih berada dalam batas keputusan. Decision intervalnya itu adalah 3. Sehingga belum dianggap sebagai pelanggaran kendalinya. Lalu selanjutnya di sini kita bisa membuat peta kendali EUMA-nya. Jadi di sini dapat dilihat bahwa untuk membuat peta EUMA, di sini ada peta EUMA-nya didefinisikan terlebih dahulu dari soal 1. Di sini ada volume ml, ini sama-sama seperti yang sebelumnya. Dari peta CUSUM ada senternya 250, lambdanya ada 0,3, dengan sigma-nya itu ada 2,5, title di sini ada judul, dengan X, sumbu X itu ada data kesekian, dan Y-lab ataupun sumbu Y-nya itu ada EUMA-nya. Lalu di sini ada false juga sama kayak yang seperti awal. Lalu di sini peta
peta EUMA-nya ini menandakan bahwa di sini ada plus, itu adalah data mentah observasi langsung dari proses produksinya. Lalu di sini ada titik-titik hitam yang di sini membentuk garis grafik, itu adalah nilai hasil perhitungan EUMA-nya. Jadi di sini bahwa menunjukkan bahwa tidak ada yang outlier. Kenapa? Karena di sini ada UCL, UCL-nya ini di sini tidak ada titik hitam ataupun grafik yang keluar dari batas UCL, dari batas atas kendali kendali atasnya dan batas kendali bawahnya. Walaupun di sini ada beberapa dari data mentah observasi langsung dari proses produksinya itu mengalami data yang keluar. Lalu di sini ada nilai EUMA-nya dari 248 sampai 256. Itu merupakan perhitungan rata-rata eksponensial dari data yang volume sesuai dengan tabel itu. Jadi setiap titik ini merupakan gabungan dari data-data ini ditambah dengan data-data yang sebelumnya dengan bobot yang tertentu. Jadi di sini ada 250, itu adalah target proses yang sudah kita tetapkan tadi. Selanjutnya kita melihat data yang berada di batas luar. Di sini ada 0 karena di sini integernya 0, jadi tidak adanya data yang berada di luar batas kendali. Lalu selanjutnya di sini melihat ringkasan peta kendali. Di sini didapatkan bahwa group of sample size-nya itu sama 1, lalu di sini ada 20 titik, lalu di sini ada center of group statistiknya 250 juga sama, lalu standar deviasinya adalah 2,612. Lalu di sini ada UCL dan LCL-nya. Didapatkan bahwa jadi di sini kenapa ada banyak di UCL dan LCL-nya? Di situ kalau misalkan pada peta EUMA itu batas kendali itu lebih sempit ataupun melebar seiring dari bertambahnya data itu. Makanya di sini ada nomor 1 hingga 20. Lalu semakin banyak data itu, batas kendali itu akan semakin stabil dan melebar, lalu akhirnya akan mendekati dari kendalinya. Lalu dapat disimpulkan juga pada peta EOMA ini tidak ada yang melebihi batas kendali atas dan batas kendali bawah. Bahwa semua prosesnya itu pengamatannya berada dalam kendali. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang soal nomor 2. Nomor 2, PT Autoglass memproduksi kaca mobil. 3 karakteristik penting yang dipantau adalah tebal mm, panjang cm, lebar cm. Berikut data pengukuran terhadap 12 kaca acak dari lini produksi. Di sini ada unit, itu ada sampai 12. Tebal unit pertama ada 4,9, panjangnya 120,1, lebarnya 60,2. Hingga unit ke-12 itu ada 5,1, 120,2 dan 60,4. Berdasarkan data di atas, buatlah peta kendali T kuadrat hoteling, lalu lakukan analisis apakah prosesnya berada dalam batas kendali ataupun tidak. Jika terdapat data yang berada di luar batas kendali, lakukan perbaikan dan berikan interpretasi terhadap hasilnya. Sini berikutnya kita harus menginstal package dari IACS-PCR, lalu kita running. Di sini package ini digunakan untuk membuat peta kendali dari multivarian, salah satunya adalah peta T kuadrat dari hoteling. Lalu di sini kita sama seperti yang awal, kita harus mengaktifkan package-nya. Lalu di sini kita definisikan soal nomor 2 dari ini nama file Excel-nya dari sheet 2. Lalu di pertama kita harus menghilangkan kolom subgrupnya. Jadi di sini kenapa kita harus menghilangkan kolom subgrupnya? Karena menghapus kolom pertama itu biasanya kolom dari kelompoknya atau subgrup yang dari data yang udah kita dapat dari soal itu, karena fungsi pada peta kendali T kuadrat hoteling ini hanya butuh variabel dari kualitasnya, bukan dari labelnya. Jadi kita harus hanya butuh angka-angkanya. Lalu kita harus menyimpan hasilnya ke variabel T2 chart dan kita akan mencetak di print dari tabelnya itu. Oh, di sini udah dapat dari tabelnya, sudah di print. Di sini ada sesuai dengan tebal, panjang dan lebarnya. Di sini ada yang pertama hingga ke-12 sama seperti soal. Lalu kita membuat peta kendalinya. Lalu di sini MKCC itu berfungsi dari ICS
SPCR itu untuk membuat peta kendali multivariannya. Lalu di sini ada tipe T2-nya itu kenapa? Karena menentukan jenis peta kendalinya yaitu adalah Hotellings T kuadrat. Lalu di sini ada em, T2 chartnya itu merupakan dataset yang berisi beberapa variabel kualitas per kelompoknya. Di sini ada title sama seperti sebelumnya, title, terus ada xlab, ylab, lalu ada stats-nya itu sama seperti sebelumnya ada false. Lalu kita di sini ada satu yang outlier, yaitu ada di data ke-9 dari outlier dari batas atas ataupun UCL-nya. Lalu di sini kita running aja yang untuk melihat data keluar dari batas kendalinya. Di sini dapatkan bahwa beyond limitsnya itu ada satu yang 9. Lalu kita menggunakan perbaikan, menghapus perbaikannya. Dari di sini ada, jadi di sini kita harus menghapus data yang keluar dari batas kendalinya. Itu ada perbaikannya didefinisikan dulu. Lalu di sini ada C9, yaitu adalah artinya menghapus baris ke-9 dari semua kolomnya, karena dia outlier. Lalu kita di sini membuat peta kendali perbaikannya, dan di sini sudah menunjukkan bahwa petanya sudah tidak ada yang outlier seperti yang sebelumnya karena sudah diperbaiki dan kolom dan baris ke-9-nya itu sudah dihapuskan. Lalu di sini kenapa kita memakai true? Karena kita tuh ingin menampilkan informasi statistik yang langsung itu pada grafik peta kendali yang hotellingnya ini, sehingga petanya itu bisa lebih informatif dan interpretasi ketika ditampilkan. Lalu di sini ada melihat ringkasan perbaikannya. Kita memakai summary dari peta T2-nya. Jadi dapatkan bahwa control limitsnya ada LCL atau yang bawahnya itu batas bawahnya ada 0 dan di sini ada UCL-nya itu ada 7,602 dan di sini ada senternya, ada tebal dari senternya itu ada 5,02 dan panjangnya itu ada 120,25 dan lebarnya itu ada 60,34. Jadi di sini ada number of variables-nya itu ada 3 juga karena ada tebal, panjang serta lebarnya. Lalu untuk number of group-nya itu ada 12 dan di sini ada grup sample size-nya itu ada 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa peta kendali hoteling ini terdapat satu yang outlier pada baris ke-9, lalu ketika sudah diperbaiki, maka outliernya dibuang, lalu jadilah seperti ini, sehingga tidak ada yang outlier antara UCL dan LCL-nya. Jadi juga ditampilkan bahwa di sini ada maksimalnya itu 9,41, minimalnya itu ada 0,016 dari yang data-data ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.